Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku untuk pair Euro USD dari tanggal 9 sampai 13 Mei 2022. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu videonya, dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan bila perlu, kalian bisa share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal Euro USD di minggu ini. Oke? Nah, sebelum kita masuk bahas ke dalam chartnya, untuk kalian yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana. Nanti di sana, teman-teman bisa mendapatkan sinyal forex secara gratis, analisa market secara gratis, dan edukasi forex secara gratis yang nantinya akan diberikan gratis lewat Zoom, yang biasanya itu jadwalnya di setiap hari Kamis malam. Jadi, jangan lewatkan semua konten-konten gratis dari Amandana, dimulai dari sinyal, analisa market, bahkan sampai edukasi, itu semua free diberikan di channel Telegram Amandana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, seperti yang tertera di layar teman-teman sekarang. Oke, jadi jangan lupa join bersama kami di channel Telegram Amandana. Ya, sekarang kita langsung aja bahas untuk di Euro USD. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kemarin Euro USD ini kan kita analisakan seperti ini, yang dimana Euro USD memang mengalami downtrend dan area 104.700 sampai di 103.562 merupakan area daripada dia punya demand-nya, demand terjauh ya, demand terjauh yang pernah terbentuk di tanggal bulan Desember 2016 dan Januari tahun 2017. Dan jika ini bahasanya dijebol lebih jauh, mungkin kalau kita lihat ke kiri mungkin nggak jauh ya. Kalau kita lihat ke kiri, mungkin struktur daripada Euro USD mungkin akan hancur. Karena kalau kita lihat sekarang harga terlow dari Euro USD adalah seperti di tahun 2002 dan di 2003. Nanti misalnya dia drop bisa sampai ke 102.604 yang pernah terjadi di tahun Desember 2002, dan bahkan nanti bisa drop jauh sampai di Desember 2002 yaitu di harga 100.972. Ini paling jauh sih yang tidak saya harapkan untuk di Euro USD, gimana itu berarti kekuatan dolar terlalu strong dan euro terlalu lemah, yang seperti USD yen kan terlalu jauh. Ini seperti 20 tahun yang lalu itu. Jadi kalau kita lihat sekarang untuk di Euro USD, memang harganya ini sempat kena yang pernah terjadi itu di Maret 2015 dan terakhir itu di Desember 2016 dan Januari 2017, dan setelah itu tidak pernah kena lagi. Bahkan pada saat COVID kemarin yang di bulan Maret 2020 itu dropnya hanya sampai di 106 ini 106.842, belum sampai bawah ini. Nah, sekarang pada saat kita tahu bahwa The Fed menyatakan kenaikan suku bunganya dan ECB belum ada tanda-tanda untuk menaikkan suku bunga, yang dimana itu berarti ECB bersifat dovish dan The Fed itu bersifat hawkish, itu berarti Euro USD ditekan sangat jauh. Seperti kita tahu bahwa pada saat tertingginya untuk Euro USD di tahun 2021 itu di area 122.601. Setelah itu harga drop sangat jauh sampai ke area demand yang pernah terjadi di tahun 2016 dan di 2017 kemarin. Nah, kalau ini drop 103.562 seperti yang sudah saya katakan tadi, harga drop bisa sampai ke harga 2002, bahkan sampai ke tahun 2001 mungkin bisa seperti itu. Nah, kalau sekarang kita analisakan untuk di Euro USD, karena dia sekarang memang masih dalam kondisi downtrend, bahkan kemarin harga ini sempat naik ke sini dan kena garis trendline bawah kemudian di drop. Ini kenapa? Karena kalau kita lihat di time frame 4 jam, di 4 jam kita ada namanya demand di sini. Supply. Area supply ini terbentuk yang pernah terjadi di tanggal 27 April ya. Jadi ini merupakan area dia punya supply, fresh supply-nya itu di sini ya. Selanjutnya ada fresh supply selanjutnya, yaitu yang ada di sini.
Jadi di time frame 4 jam kita ada dua fresh supply, walaupun di daily kita ada fresh supply paling jauh ini ya, range-nya lebar 10453 sampai di 07715. Ini range-nya cukup lebar untuk di range supply seperti itu. Tapi untuk saat ini karena kita tradingnya ini sangat jauh ini ya, kalau kita lihat dari harga sekarang sampai area supply paling atas itu 200 pip, jadi ini diperlukan suatu momentum dari segi fundamental. Kalau ada ECB bilang akan menaikkan suku bunga, mungkin Euro USD akan mengalami penguatan seperti itu. Tapi karena kita kemarin masih mengalami downtrend cukup luas, jadi ketika harga di tanggal 5 Mei ini kena area supply kemarin, harga kemudian drop sampai ke hampir kena bagian bawah di sini, seperti itu. Hampir dia kena bagian bawah dari demand-nya. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah saya kasih tahu, teman-teman bisa ambil sell ketika harga kena area demand kemarin di sini. Nah, ketika dia sudah kena demand, teman-teman bisa pasang stop loss di sini di area 6836 dan stop loss 1, TP1 adalah di 105 dan TP terjauh adalah di 104. Jadi kemarin kita sudah kena TP1 dan hampir kena ke TP2 kemarin sebenarnya. Jadi kita sudah profit hampir 100 pip ya, sudah 150 pip kita profit untuk di Euro USD seperti itu. Nah, sekarang bagaimana keadaan dari Euro USD sendiri? Karena kalau kita lihat fresh supply ini sudah diambil, yang dimana supply ini sudah dikenain sedikit, ini menandakan resisten sangat kuat terjadi di area ini. Jadi kalau saya plotkan harganya, itu ada di range harga 06551 sampai di range harga 06361 seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman mau trading lagi di Euro USD, teman-teman bisa menunggu harga ini nyampe ke sini lagi. Walaupun di sini sudah tidak fresh ya, itu kembali ke resiko lagi teman-teman sendiri mau ngambil sell di sini atau tidak ya. Tapi jika nanti ada pola pembalikan harga, misalnya kayak di 4 jam ini kita ada melihat rejection yang cukup lebar, cukup panjang ekornya, teman-teman bisa ambil sell lagi sekali dengan TP-nya sama seperti ini di sini, seperti itu. Jadi teman-teman bisa seperti ini, biarkan harga naik sampai ke area supply yang pernah dibuat kemarin, kemudian teman-teman bisa ambil sell ketika sudah ada rejection seperti ini, candle-nya seperti ini. Teman-teman bisa ambil sell dengan stop loss-nya ya kayak kemarin sama aja di 105 106 dengan take profit di 105 seperti itu. Itu merupakan TP terjauh TP1 TP 105 dan TP terjauh di 104 kayak kemarin ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya karena ini sudah tidak fresh, jadi cenderungnya untuk harga itu bisa naik sampai ke titik fresh supply berikutnya, yaitu titik fresh berikutnya adalah sampai di sini. Jadi kemungkinan harga nanti bisa menembus 10551 dan ketika itu terjadi harga kemungkinan bisa tertahan di area ini, dan setelah ini terjadi harga nanti bisa drop jauh seperti ini. Jadi untuk di range supply area berikutnya itu ada di range harga 107.386 sampai di range harga ya di range harga 107.074. Jadi merupakan range harga dari fresh supply yang ada di atas seperti ini. Oke, jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja mau yang di sini area 1 atau di area 2. Oke, jadi kondisi tradingnya nanti bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau nanti bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini nanti kondisi tradingnya. Jadi kembali ke teman-teman sendiri mau pilih yang mana, apakah mau di daerah sini atau di daerah sini mau ambil sell-nya nanti, seperti itu. Karena itu di time frame 4 jam. Kalau kita di time frame 1 jam, di sini kita tidak ada supply lagi sebenarnya. Kemarin ada supply di sini yang
terbentuk di 5 Mei itu sudah diambil kemarin dan harga drop, dan harga lebih cenderung bergerak sideways ya. Jadi kalau bisa saya katakan, harga dari Euro USD ini sebenarnya sideways yang cukup lebar, segini sidewaysnya. Jadi segini area sideways daripada Euro USD. Kemarin sebenarnya dia break, tapi kemudian harga balik lagi, dan sekarang dia berada di area sideways. Jadi area supply ini menjadi penentuan. Jika supply ini di break, kemungkinan harga bisa naik, tapi naik pun tidak bisa bertahan lama karena tertahan di area supply yang ada di time frame 4 jam di sini, seperti itu. Karena kalau kita ukur secara Fibo ya, sekarang di daily kita bisa ambil retrace itu di 61,8, berarti berdekatan dengan kita punya average supply di sini kemarin di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam kita ada di Fibonacci 50%, dan hampir di atasnya itu adalah di Fibonacci 618, seperti itu. Jadi memang cenderung kita akan ambil sell seperti biasa di USD, karena secara garis besar kita masih mengalami downtrend sangat lebar, kecuali nanti misalnya minggu ini ataupun hari apa di minggu ini ada beberapa candle besar berbentuk bullish Marubozu, itu kemungkinan harga bisa balik untuk kembali ke dalam area supply daily yang sangat lebar di sini. Seperti itu. Jadi untuk saat ini di time frame 4 jam dan 1 jam, teman-teman bisa ambil sell di area yang tadi sudah saya katakan, yaitu di area ini, area 1, dan di area 2 di sini. Yang penting teman-teman lihat bagaimana chart patternnya, apakah ada rejection, double top, dan sebagainya. Setelah itu terjadi, itu bisa jadi konfirmasi teman-teman untuk ambil posisi sell di Euro USD, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal di Euro USD kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, subscribe, dan share juga videonya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar. Kita akan bahas bareng mengenai analisanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.